Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Bentar ya guys. Ya, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk bentar. Kita lihat. Bentar ya guys, aku coba cek hal yang ingin dia katakan padaku. Oke. Kalian dealkan orang yang kalian pikirkan. Ya. Pikirkan. Ini ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Ada deck 1 dan deck 2. Ya, ada deck 1 dan deck 2. Kalian pikirkan orangnya, aku kasih waktu kalian 3 menit. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita langsung lihat situasinya dia. Ya, ada deck 1, deck 2. Oke. Aku pilih deck 1. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kita lihat situasinya dia dulu ya. Situasinya dia, please. Orang yang kalian dealkan. Ace of Swords, the Lovers, Strange, Three of Cups, the Emperor. Oke, situasinya dia ini lagi fokus tentang perselingkuhan. Jadi memang lagi mengendalikan, lagi diberikan kesenangan dulu ya, secara duniawi. Padahal di sini dia itu kecewa ya, kecewa dengan kehidupan dia yang sebenarnya. Kenapa? Ya karena penuh dengan magician, penuh dengan tipu daya, penuh dengan otoriter, penuh dengan kekerasan juga ya.
dari karakternya dia, orang-orang sekitarnya ini sebenarnya banyak perdebatan juga sih. Jadi masih terperangkap diberikan kesenangan secara istidraj, ya kesenangan duniawi sesaat, tapi ketika dia sendirian ini membuat dia kecewa, menyesal, sebenarnya bosan juga gitu ya. Dan aku ngelihatnya situasinya dia ini memang sedang fokus memberikan cinta dengan siapapun, tujuannya hanya satu, untuk kesestabilan hidupnya, ya, karena dia orangnya otoriter juga, doktrin, dan aku ngelihat memang dia inginnya menguasai sifatnya ya. Dan nanti kita lihat clarify-nya. Dan di sini dia memang seksnya kuat juga sih kalau aku lihat ya. Tentang seksualitasnya kuat. Padahal di sini dia mencoba mencari jalan tutup lubang gali lubang ya dalam sebuah permainan yang mana penuh dengan tipu daya dan saling menyalahkan. Aku ngelihatnya. Dan di sini memang dia harus mempertahankan kesuksesannya dia ya dengan jalan pintas ini, walaupun kehidupannya itu kecewa, menyesal ya. Aku ngeliatnya, kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu sebenarnya apa. Jadi situasinya itu lagi fokus mencari cinta sejati, tapi dengan cara berselingkuh, mencari kepuasan, ya tujuannya dia tuh lagi fokus ke sana. Hal yang ingin dia katakan ke kamu apa? Untuk deck nomor 1. Judgment. Kita lihat the death. Wow. Ten of Pentacles. The Knight of Cups. Eight of Wands. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Sebenarnya pengen komunikasi. Dia takut akan kematian juga ya di sini. Queen of Cups. Tuh ya. Dia melihat kamu seseorang yang tekun dan seseorang yang berani mengambil resiko untuk kestabilan hidup, berani ngambil resiko dalam menanam harapan dengan jangka waktu lama. Jadi kayak berani belajar tentang hal-hal baru, terutama untuk masa depan yang baik gitu ya. Dan di sini aku ngelihat memang kamu nekat belajar tentang spiritual juga. Padahal sudah tahu resikonya akan gimana gitu ya. Karena ya akan menarik segala energi ya sebagai ujian dan hidayah gitu ya. Ini dia orang yang kamu dealkan sebenarnya udah kecewa sih dengan orang baru ini ya. Walaupun dia memulai kehidupan baru ya sebagai keluarga, sebagai suami atau istri, tapi di sini dia kecewa sebenarnya. Ya apalagi dia melihat kamu sudah banyak belajar dewasa dalam menanam harapan kamu melalui spiritual. Ini kamu tinggal nunggu hasilnya sih sebenarnya. Makanya dia berpikir akan nekat untuk bisa kembali ke kamu lagi nantinya. Hal yang ingin dia katakan. Adanya pembayaran karma. Yang dia takutkan adalah kematian. Dan dia ingin mengendingkan karmanya dia ini, yaitu kembali ke kamu lagi.
dia merindukan kamu, kangen sama kamu, ya. Dan di sini dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Kayaknya dia dikendalikan deh oleh orang ketiganya, atau dia mengendalikan tripartinya, sehingga penuh dengan drama, penuh dengan pertengkaran, ya. Dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, ya. Aku ngelihat. Dan di sini akan ada suatu kejelasan dalam kebangkitan spiritual, yang mana nantinya situasinya dia akan berubah, ya. Percintaannya termasuk tentang fisik, ya. Dan di sini aku ngelihat ya dia pengen banget kembali ke kamu sih. Pengen stabilkan lagi. Kan dia merasa koneksinya tuh sangat kuat sama kamu. Aku ngelihatnya di sini dia situasinya akan ada kejelasan, ya, tentang perasaan dia ke kamu, tapi dengan sifat arogannya. Aku ngelihat. Dan ya dia coba untuk fokuskan tentang karmanya dia, tentang kematian, ya. Ada rasa takut sebenarnya tentang kematian. Dan ditambah lagi dia ingin kembali sama kamu. Walaupun kembali sama kamu, tapi masih dengan perselingkuhan, ya, kesenangan. Makanya dia melihat kamu sudah mampu dan nekat membangun masa depanmu sendiri dengan spiritual yang kamu bangun sekarang. Dia pengen balik lagi ke kamu. Kenapa? Karena kamu sudah memikirkan tentang hasilnya untuk 7 turunan kamu, ataupun 7 tahun lah, ya, selama itu. Pasti 7 turunan, ya, kita pengennya sukses, sehat gitu, ya. Dan dia melihat hal itu dari potensinya kamu. Makanya di sini aku ngelihatnya dia coba untuk mengendalikan tripartinya ini agar stabil keuangannya dan bisa kembali ke kamu. Itu, ya. Ace of Swords and the Page of Swords. Aku ngeliatnya memang dia mantau kamu, ya, situasinya. Tapi dia masih dengan circle perselingkuhannya, ya. Karena dia merasa berkuasa, merasa gagah, cantik. Itu, ya. Dan dia memintai kamu sebelum kembali, ya. Karena dia sudah melihat kamu banyak belajar tentang kehidupan baru. Ya. Situasinya dia sebenarnya ada pembayaran karma sih. Makanya dia tetap fokus dalam perselingkuhan. Kenapa? Karena dia ingin lari dari karma buruknya dia. Makanya dia berselingkuh terus agar tidak merasakan sakitnya. Pada akhirnya perselingkuhan ini membawa beban dalam hidupnya dia. Ya, karena tuntutan, ya, dan janji dari orang-orang yang sudah dia berikan perhatian. Pada akhirnya dia akan sulit mendapatkan kebahagiaannya. So, dia ingin kembali sama kamu, ya, ingin memperbaiki lagi nantinya. Tapi di sini ada suatu karma tentang kematian juga, ya, atau tentang ending fisik dan perasaan yang hampa. Itu, ya.
Karena kisah masa lalu di sini loh yang belum selesai oleh dia. Tuh. Percintaannya dia dengan kamu pun ini dimatikan oleh orang ketiganya. Jadi kayak ya dipadamkan ya, sihir pemisah dibuat hampa ke kamu. Tapi di sini dia juga ingin mengatakan kalau dia juga hampa dengan orang ketiganya. Kenapa? Karena kamu sudah fokus belajar benahi diri, yang Seven of Pentacles itu ya. Kita lihat the Eight of Wands-nya. Tuh. Ya, dia merasa kuat ya koneksinya sama kamu. Dia merasakan kalau dengan kamu tuh selalu mendapatkan perhatian dan kebahagiaan. Dan dia merindukan hal itu. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Karena dia melihat kamu seseorang yang penuh cinta kasih dan selalu tulus dalam memberi. Maka dia ingin bangkit, ingin kembali lagi sama kamu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Karmic relationship. Flirting triggers turmoil, resentment, letting you go, and loving you. Di sini memang ada pembayaran karma ya. Dia dihadirkan tentang karmic circle, yang mana dia hidup bersama orang ketiganya ini penuh dengan masalah nantinya. Dan ini suatu pembelajaran hidup dalam hidupnya dia untuk melepaskan sesuatunya dan belajar melupakan tentang menyakiti. Jadi belajar untuk melupakan ya kan, dia akan tersakiti oleh orang lain ya, oleh orang ketiga. Jadi dia harus belajar melupakan hal itu. Sama halnya ketika kamu disakitin, kamu ya mau gak mau belajar melupakan hal itu. Give your relationship change, work on your partnership. Dia pengen kembali lagi sama kamu, pengen perbaiki, tapi dia tahu ya semuanya nggak mudah. Dan dia merasakan koneksinya semakin kuat sama kamu ketika kamu fokuskan benahi diri ya, mempelajari tentang kehidupan kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri, masa depannya kamu sendiri. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Ya, dia baru sadar ya ketika dia melewati hubungannya sudah sama kamu selesai atau menggantungkan hubungan gitu ya, tidak ada communication, dan dia mencoba hubungan dengan orang barunya, ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Dan ini mengingatkan dia tentang kamu, karena kamu tidak mengambil apapun dari dia ya secara materi gitu ya, tapi kamu mengambil jiwanya dia, sehingga memorinya tentang kamu itu selalu hadir dalam hidup dia. Dan dia dalam keadaan hubungan karmic circle, yang mana dia ingin memperbaiki lagi sama kamu, karena dia mengenang segala sesuatunya tentang kamu tuh dengan ketulusan ya, aku ngelihatnya. Dan di sini dia harus belajar memaafkan dan melepaskan ya. Jadikan itu sebagai pengalaman hidup yang terbaik. Dan dia juga harus mencintai dirinya di saat sekarang. Di sini memang banyak yang empati ke dia, tapi ternyata empatinya ini adalah pecundang, yang mana ingin mendapatkan kebahagiaan ya ketika dia bahagia. Jadi ketika dia sedih, banyak yang meninggalkan dia. Ya, dan ini membuat dia ya harus belajar melupakan, belajar melepaskan, belajar jadikan pengalaman hidup yang terbaik, terutama dengan masalah keuangan dan masalah hubungan ya. Dia komunikasi dengan seseorang yang penuh dengan manipulasi, penuh dengan tipu daya, dan selalu lari dari kenyataan.
Ya dia ingin kembali sama kamu ya. Gimana caranya bisa perbaiki lagi hubungan ini. Karena dia merasa ya dengan kamu itu banyak banget memori indah yang kamu share, kamu bagi tapi tanpa minta imbalan ya, ibaratnya tulus dengan dia. Oke, so aku harap ini bisa menjadi buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck nomor 2. Oke, kita lihat situasinya dia, orang yang kamu dealkan. Page of Wands and the Six of Wands. Wow. Ini dua-duanya memang lagi diberikan istirahat, ibaratnya lagi diberikan kesenangan ya, penuh dengan energi negatif juga, terutama tentang perselingkuhan. Ditambah lagi ada efek ilmu hitam yang nomor 2 ya. Dan di sini aku ngeliat situasinya dia memang lagi diberikan kebahagiaan dulu ya dalam duniawinya, dan dia penuh dengan obsesi, penuh dengan kebahagiaan dengan narsis ya, karena dia haus akan pujian, haus akan penghargaan orang lain terhadap dirinya. Ya, di sini dia memendam perasaan sebenarnya, ingin bangkit dari hubungan yang toksik ataupun energi negatif ya di sini. Tapi dia lagi diberikan istirahat dengan kebahagiaan sesaat. Sebenarnya dalam hatinya dia masih terperangkap di dalam alam bawah sadarnya, masih mengingat kamu ya, masih ingat kamu, masih flashback kamu ya, karena dia melihat kamu sudah lebih cantik, lebih ganteng, optimis ya, dan bahkan kamu juga masih menggantungkan doa untuk dia sebagian ya. Makanya dia masih terobsesi dengan kamu, masih ingat kamu sebenarnya. Dan ini membuat dia ya ada rasa emosional, ada rasa marah ya, karena kemenangan yang dia raih ini dengan hasil yang tidak baik, tidak halal ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Wow. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia nggak bahagia ya dengan pilihannya setelah kamu mengungkapkan kamu udah nggak cinta lagi sama dia ya. Padahal dia tahu kamu masih mencintai dia. Dia marah kamu membohongi dirimu sendiri ya, karena di sini ya kamu menjadi orang yang emosional juga. Dia ngelihat kamu yaitu penuh dengan kearoganan. Ini yang dia pikirkan ketika dia melihat kepribadian kamu sekarang tuh sangat berbeda. Ditambah lagi ketika kamu sudah mengetahui dia ada selingkuhan, ada orang lain, ada permainan di belakang kamu gitu ya. Dia tahu ya, dia tahu kalau kamu paham banget, dia ngerasa. Makanya kamu bersikap tidak bersahabat ya ketika kamu menjawab pesan dari dia. Di sini pun kamu coba untuk bersikap
Ya kalau dibilang sombong angkuh bisa, karena kamu merasa terjebak dalam permainan dia. Ya, terjebak dalam permainan dia. Terutama terjebak dalam ilmu hitam. Yang mana mau tidak mau ya kamu perjuangkan tentang kemenangan kamu sendiri untuk bisa melawan hubungan toksik ataupun serangan gaib. Dan ini membuat kamu tersiksa. Ya. Dia tahu banget kalau dia memberikan hal yang gak baik buat kamu, kisah yang gak baik buat kamu. Dia paham banget sebenarnya. Makanya di sini dia obsesi untuk bisa sukseskan perselingkuhannya dia, karena satu sisi dia orangnya ego, narsisnya tinggi, gengsian juga ya. Dan hal yang dia ingin katakan adalah sebenarnya dia kecewa dengan pilihannya. Ketika kamu sudah mengatakan tidak cinta sama dia, kamu membohongi dirimu tentang kasih sayangmu sama dia. Nah, dunia dia berubah. Berubahnya orang yang baru, yang tadinya dia cinta, yang tadinya dia harapkan, ini berubah ya tidak baik. Dan ini membuat dia terperangkap juga dalam jebakan pilihan yang salah. Di sini dia juga terjebak dalam ikatan setan ya, karena adanya hubungan di luar nikah atau di luar hubungan lagi ya. Dan ini juga pengaruh dari pelet, sehingga terkadang dia bosan, terkadang dia kecewa tanpa sebab gitu ya. Penyakit ain juga di sini. Dan aku ngelihatnya kamu menjadi orang yang posesif juga ya untuk meraih tujuan hidup kamu. Karena kamu ngerasa orang yang kamu dealkan saat ini memang ada orang lain. Jadi kamu dengan antusiasnya ya mengatakan kamu ingin sukseskan duniamu sendiri walaupun harus tersiksa dalam hubungan karmic circle ataupun toxic ya. Jadi kamu menunjukin kamu bisa sukses tanpa dia. Ini yang membuat dia ada rasa takut ya dari apa yang dia jalani, karena dia sibuk mencari fisik. Dan ini membuat dia tersiksa sendiri atas permainannya. Tapi dia coba untuk bisa terlihat baik-baik saja, padahal gak baik ya, padahal gak baik. Dan aku ngelihatnya dia coba untuk memendam perasaan dia ya tentang kekecewaan dari hubungan triparty ini. Dan dia coba untuk merenungi ya tentang perbuatan dia sendiri, karena akan ada karma ya menghantui dia, bahkan menghampiri dia. Kita lihat dengan Six of Wands-nya. Ya, orangnya memang egois banget, controlling, dan memang tidak bisa diatur ya. Jadi ya maunya semaunya dia saja. Kita lihat tentang The Devil-nya. Oh guys, dia selalu mencari jalan pintas. Jadi kalau dia gagal yang satu, cari lagi, cara satunya lagi dengan cara yang sama, bahkan juga bisa lebih buruk lagi caranya ya, dengan cara menipu ataupun dengan cara pelet guna-guna ya di sini. Karena dia orangnya terobsesi tentang kesuksesan di dalam duniawi. Dan dia tidak mau
merasakan tentang tersakiti. Ya, yang dia pikirkan hanyalah kestabilan kehidupan uangnya dia, dan dia memantau tentang kebahagiaan siapapun ya akan dia rebut. Jadi ibaratnya dia memang gak bisa ngeliat orang bahagia sedikit gitu ya. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri ya, terperangkap dalam pembayaran karma. Tuh ya. Yang dia pikirkan hanyalah kepentingan kesenangan pribadi. Jadi ya dia coba untuk bangkit, meraih kemenangan dia dengan cara ya mencari perhatian orang lain, terus juga berselingkuh ya di sini. Kesenangan tentang seksualitas, kebebasan ya yang dia cari. Kamu udah menjujurkan kalau kamu gak bahagia dengan situasi yang kamu jalani sekarang. Kamu membohongi dirimu demi anak. Walaupun kamu kembali lagi dengan dia, ya alasannya anak. Ya. Dan ini juga ada efek dari ilmu hitam. Kita lihat sebagian dari kamu ada yang kecewa, ada yang mengalami keguguran anaknya di sini. Jadi hati-hati. Dia merasa bersalah dari kegugurannya kamu, makanya dia kecewa dengan pilihannya dan gak bisa berbuat apa-apa. Dan ini membuat dia tersiksa ya dalam pembayaran karma. Tuh, sebenarnya dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi hancur ya, berantakan. Ya, koneksinya kalian berantakan karena sifat egonya dia, sifat ingin senang sendiri, sifat ingin happy sendiri ya di sini. Pokoknya untuk dia aja sendiri di sini. Makanya dia tersiksa ya atas pilihannya dia selama ini, karena dia coba untuk membanding-bandingkan kamu dan orang lain untuk kedamaian dia, bukan kedamaiannya kalian. Yang dicari adalah tentang seksualitasnya, ya, yang dicari. Makanya di sini dia terperangkap dalam karma kehidupannya dia. Mau tidak mau dia harus kuat menjalaninya, ya. Mau tidak mau, dan itu membutuhkan keberanian, kenekatan. Aku ngelihatnya hal yang ingin dia katakan sama kamu, kehidupan dia dengan orang baru ini diberikan kebangkitan spiritual, yaitu tentang sakit hati, luka, trauma, adanya tripati kembali. Dan ini adalah pembayaran karma dari orang barunya, yang mana pada akhirnya nanti yang ingin dikatakan ingin kembali ke kamu, ya, ingin kembali ke kamu karena dia ingin stabilkan lagi keuangannya dia, terutama rezekinya dia. Ketika bersama kamu rezekinya itu besar, tapi ketika sama orang ketiganya ini hanya luka hati dan fisik yang diberikan. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new pace, and preparing for union. Di bottomnya ada the coffin, mati rasa, endings bring new beginning, growth, a change, and liberation, transition. Ada satu perubahan ya. Hal yang ingin dia katakan adalah banyaknya masalah dalam kehidupannya dia sekarang dengan orang ketiganya, terutama dalam serangan gaib dan juga fitnahan ini bertubi-tubi. Jadi dia ingin kembali sama kamu karena dia ngerasain tentang rezeki ya.
ini banyak berubah, berbeda banget ketika bersama kamu ataupun ketika bersama orang ketiganya. You deserve love. You are a love label. Jadi memang dia menginginkan kembali sama kamu karena dia melihat tentang perubahan hidupmu. Kamu juga sudah berani mengambil kata tidak walaupun kamu masih mencintai dia. Dan dia memang ada orang baru ya di sini. Dia merasa tadinya orang baru ini adalah yang terbaik, tapi ternyata tidak ya, berbeda. Secret admirer. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. Jadi ya dia mengamati kamu, dia juga fans sama kamu, ibaratnya kagum lah ya. Dan seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, hal yang ingin dikatakan adalah dia mengagumimu sebenarnya. Dan dia banyak masalah saat ini. Dan dia juga melihat kamu sikapnya sudah bisa berkata tidak. Itu yang membuat dia hancur. Jadi play victim ya di sini karakternya. Dan ditambah lagi dia melihat kamu layak mendapatkan cinta. Ini membuat dia mengagumi kamu ya. Ternyata kamu banyak yang disukain orang. Mencoba ingin kembali ke kamu, tapi memang belum bisa karena masih ada campur tangan dari toxic juga ya, dan juga serangan gaibnya. Dan dia baru sadar loh, energi terbesarnya dia adalah kamu, yang membuat dia merasakan selalu hadir ada orang yang mencintai dia ya. Padahal ini adalah energi cintanya kamu ke dia. Ini baru dia rasakan setelah kamu bisa mengatakan tidak terhadap hubungan ini. Dan ini kamu sudah jujurkan ya, ingin sukseskan duniamu sendiri. Walaupun kamu masih cinta sama dia dan kamu berkata tidak cinta lagi sama dia, terpaksa. Ini membuat dia hancur lebur. Dan dia merasakan perasaannya dia ke kamu. Karena gak bisa diungkapin secara jujur ya. Ya satu sisi karena dia masih terikat dengan perselingkuhan, dengan ilmu gaib, ya pelet, guna-guna. Ini aku lihat. Ada cinta baru, iya ada, ya. Dan aku ngeliatnya di sini. Forgiveness. Stop focusing your energy on past event. For love is a too precious to waste it. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ya dia harus meminta maaf ya. Kalau dia mau sukses, dia harus memaafkan dirinya, memaafkan situasinya, dan meminta maaf ke kamu. Kalau dia pengen mempunyai kehidupan yang nyata, kebahagiaannya dia atau mimpinya dia menjadi nyata adalah dengan cara memaafkan ya, dan meminta maaf. Aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.